Mungkin Islam ingin menjawab ini. Silakan Islam. Anda ingin menjawab apa? Iya, apa Islam. temanya ini? Apa temanya ini? Temanya itu tadi Temanya Pak, ayat apa namanya? Temanya hadis. ini apa? Harga bawang goreng berapa sekarang? Masa dari tadi nggak tahu ngapain? Masa Apa dari tadi Islam nggak dengerin kayak gimana? tadi dibaca Ini enggak baru gitu loh. Wah, nggak dibaca mungkin sama Pak Islam. barusan masuk. Oh, terus ayatnya nggak bisa dibaca ya Pak? Ayat hadisnya ya? Ya, apa temanya itu, Bu? Temanya itu ada hadis tadi. Ada hadis yang kita tanya ke Pak Ustadz Ahyar, Pak. Bagaimana hadis? Maksudnya bagaimana? Harus di-show sama Pak Edi, saya nggak bisa menghafal dengan baik. Siap-siap siapin Bu ada sabodrek. Kalau ini udah terkenal ini tukang Pak habisin Islam. bodrek kalau ini. Pak Islam kalau bicara jujur nggak? Logis nggak? Coba aja, coba. Kalau saya bodrek Ya, saya iya. udah habis, takutnya nanti saya sakit kepala Bapak, kalau ngobrolin dia. Oke. Bapak itu kalau percaya dengan bahasa Indonesia, arti bahasa Indonesia nggak? Bahasa Indonesia? Kalau Maksudnya kayak bilang satu ya satu. Kalau betul, bilang rumah ya rumah. Kalau dibilang pintu ya pintu. Nggak tiba-tiba pintu berubah menjadi ini makanan gitu, nggak tiba-tiba. Betul itu. Ya udah, kalau gitu saya mau nanya, itu hadisnya Pak Edis tadi. Ya, Bapak harus boleh. baca dulu. Ya, terus Dulu, Pak lanjut. Edis. Gini Islam, biar saya bikin Ya. mudah aja sama kamu. Ini, Ya, kamu percaya nggak bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran? iya benar itu, Bang. Baik, baik. Jadi saya bacakan sama kamu sebuah hadis ya, di mana ada suatu kejadian. Jadi Muhammad itu melewati kebun kurma. Nah kemudian di kebun kurma itu, saya inikan dulu ya sebentar ya. Yang ini saya inikan sebentar, sabar. Jadi di kebun kurma itu Islam ya. Muhammad itu saya tampilkan aja hadisnya ya. Lanjut aja, baca aja, Bang. Terus enggak masalah. Saya tampilkan hadisnya dulu biar nggak dibilang fitnah. Nanti kalau dibilang fitnah saya ditangkap polisi lagi ya. Saya tampilkan aja hadisnya. Nih ya, kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Saya bacakan hadisnya nih. Ya. Nabi Muhammad ini ya. Dari Anas bahwa Nabi pernah melewati satu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma, lalu beliau bersabda. Ini perkataan Muhammad ya. Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu waktu Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, "Ada apa dengan pohon kurma kalian?" Mereka menjawab, "Bukankah Anda mengatakan hal ini dan hal itu?" Beliau bersabda, "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." Pertanyaan saya sama kamu gini Islam. Ya. Menurut kamu, petani kurma ini gagal panen ya, gara-gara ngikutin siapa? Gagal panen. Halo? Iya. Itu kan sebenarnya kalau gagal panen itu kan dari kehendak Tuhan. Tidak bisa kita kaitkan, kita salahkan kepada Nabi Muhammad. Gini. Saya ulangin lagi nih ya. Iya, paham saya itu, Bang. Pahamnya saya itu. Kamu nggak paham. Kamu nggak paham. Saya ulangi lagi nih ya. Saya bersama Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Tak lama kemudian beliau bertanya, apa yang
yang dilakukan orang-orang itu? Para sahabat menjawab, mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah. Maka Rasulullah bersabda, aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Tolhah berkata, kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah itu, lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma itu. Selang beberapa hari kemudian Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan itu tidak berbuah lagi. Ya, lalu Rasulullah bersabda, jika okulasi, ya, itu maksudnya itu okulasi ya, pohon kurma itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat secara pribadi. Oleh karena itu, janganlah menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku, tetapi dan seterusnya. Pertanyaan saya gini sama kamu Islam. Mereka gagal panen, kurma mereka tidak berbuah itu gara-gara ngikutin perkataannya Edis atau tidak? Itu tidak menyangkut perkataan itu. Itu kan udah istilahnya dari Tuhan. Tidak bisa kita salahkan. Itu Tuhanlah yang menumbuhkan atau membuahkan buah kurma itu sendiri. Waduh, Bu Adasa bisa kan sudah saya bilang tadi kan bodreknya harus siap-siap Bu Adasa. Iya benar, Bapak kalau punya pohon mangganya udah berbunga, Bapak potong, Bapak nggak bisa bilang itu udah kehendak Tuhan gitu. Itu Bapak yang potong. Itu berbeda itu maksudnya itu, Bu. Ini begini. Maksudnya begini. Gini aja Islam. Saya bikin mudah aja, gini aja. Saya bikin mudah sama kamu. Muhammad kan mengatakan bahwa perbuatan mereka membuat okulasi itu, menyerbuk pohon itu dengan itu, dibilang itu tidak berguna. Terus itu diikuti oleh petani kurma itu, betul atau tidak? Maksudnya tidak berguna ini kata siapa ini tidak berguna? Oh Tuhan, saya bacakan lagi ya. Aduh Bapak. Nih, saya bacakan. Dengar Islam, saya bacakan ya. Saya bersama Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di puncak pohon kurma. Tak lama kemudian beliau bertanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang itu di puncak pohon kurma itu, mereka itu ngapain? Kata Muhammad ya. Para sahabat menjawab, mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah. Nih, maka Rasulullah bersabda, aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Sudah baca di sini? Tidak ada gunanya. Terus maksudnya? Nah, Tolhah berkata, kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah itu. Lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma itu. Nah, pertanyaan saya sama kamu. Mereka tidak jadi mengawinkan pohon kurma itu, menggabungkan putik dan benang sari itu karena saran siapa? Karena ngikutin siapa itu? Mereka tidak melakukan itu. Karena mengikuti kata Nabi, begitu maksudnya. Oke, baik. Nah, karena ngikutin Muhammad. Pertanyaan saya, akibat dari ngikutin Muhammad itu mereka gagal panen atau panennya berlimpah-limpah? Ini maksudnya pertanyaan ini berbuah kurma itu apa enggak? Itu dulu. Maksudnya gimana? Maksudnya berbuah apa tidak? Begitu. Akibat ngikutin sarannya itu, akhirnya mereka itu hasil panennya itu gagal atau malah berlimpah-limpah panennya? Ya itulah maksudku, kutanya gagal panen apa panen? Gagal Pak. Bapak dari tadi udah 2 kali baca. Saya bacakan berarti lagi. Berarti gagal panen begitu Bang ya? Tunggu dulu. Iya, ini loh udah dikatakan ya. Nah nih, tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab,
bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Nah, beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Itu tercatat di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4358. Pertanyaan saya sama kamu Islam, mereka yang ngikutin Muhammad itu, mereka jadi berhasil panennya atau malah jadi gagal? Itulah maksudnya gagal panennya. Begitunya dulu gue tanya. Ini berarti gagal begitu ya? Iya, begitu, saya tanya Bang sama kamu. Iya, saya tanya sama kamu, akibat ngikutin Muhammad itu mereka gagal panen atau berhasil panennya? Ya, saya nggak tahu sejarah itu. Maksudnya itulah saya tanya Bang Edis. Gagal panen dia apa panen? Ya gagal panen kan tuh jelas sekali. Tadi kan udah dibaca Pak. Aduh Bapak, udah dibaca kan? Dibaca Bapak kan nggak bisa. Itulah berarti gagal panen kan begitu? Iya. Ya Bapak udah dibacakan berapa kali toh Pak? Oke, sekarang kembali ke pertanyaan awal. Ya, maksudnya begini Bang Edis. Maksudnya gagal panen. Maksudnya gagal panen itu disebabkan apa? Maksudnya begitu? Iya, nggak tahu. Gini. Islam, saya tanya sama kamu gini ya. Tadi kamu ngomong nggak bahwa tidaklah keluar dari mulut Muhammad itu kecuali kebenaran? Benar. Baik. Orang yang mengikuti perkataan Muhammad tadi tidak mengawinkan pohon kurma itu, mereka gagal panen atau tidak? Halo. Iya, terus. Iya. Islam, kalau kamu tidak jujur, sampai kiamat kita diskusi. Yang saya inginkan sama kamu, jujurlah kamu pada dirimu sendiri. Mau nggak kamu jujur dengan dirimu sendiri? Ya, ini jujur. Mengapa pula nggak jujur? Apa pertanyaannya? Kok apalagi pertanyaannya sih? Udah sakit penonton yang nonton loh. Teman-teman sakit kepala nggak? Maksudnya menonton. Saya malah kasihan Pak ini Pak Islam. Saya kasihan kok udah dibacain berkali-kali Bapak nggak nangkap. Maksudnya begini Bang Edis. Bang Edis bilang perkataan Nabi Muhammad itu benar apa tidak benar. Jadi pertanyaannya apa? Kan kamu sendiri mengatakan tidaklah keluar dari mulut Muhammad itu kecuali kebenaran, betul? Iya benar betul. Semua yang dikatakan Muhammad itu adalah benar, betul? Benar, iya. Oke. Waktu Muhammad mengatakan bahwa petani kurma yang menyerbuk itu pohon kurma itu tidak ada gunanya, kalau tidak diapa-apakan itu juga tidak apa-apa. Tapi setelah dituruti hasil panen mereka gagal, kesimpulan apa yang kamu ambil dari situ? Itu benar kata Nabi Muhammad itu. Maksudnya begini, karena Nabi Muhammad ini bicara, dia bersifat benar, tidak pernah salah. Sudah? Baru yang kedua, dia tidak pernah berdusta. Halo, dengar? Iya, silakan Ustaz, silakan. Lanjutkan. Jadi itu waktu dia berbicara itu tidak atas dengan hawa nafsunya dia bicara. Begitu. Terus? Karena dia tidak ada bersifat salah begitu Bang Edis. Oh, jadi kalau diikuti petani terus petaninya jadi gagal itu berarti itu benar, itu kebenaran. Benar. Gitu. Gagal panen itu benar itu. Berarti kalau gagal panen itu bagus. Bukan bagus, maksudnya kita bedakan mana Tuhan, mana Nabi. Artinya mana Tuhan yang menciptakan, mana hamba. Artinya begitu. Udah saya bilang kan Bu Adasa udah saya bilang kan, kalau ngadepin ini memang harus siap-siap bodrek satu karung. Enggak, dengarkan dulu ini. Maksudnya begini Bang. Allah itu gimana? yang Gimana? Coba saya dari tadi udah berusaha keras. Sekeras. Maksudnya begini. Sampai batuk saya.
Saya sudah berusaha Begini, sekeras mungkin. Allah itu Sekeras yang mungkin. menciptakan langit dan bumi. Artinya dialah yang mengurus isi dunia ini. Jadi Kok lari ke sana sih? mengenai dengarkan dulu itu Pak Islam. nanti Pak Islam nggak kita tahu. belum ngomongin Allah, Pak. Kita masih ngomongin sekitar Muhammad. Kenapa jadinya Iya, ke Allah? Maksudnya dengarkan dulu perkataan saya. Nanti nggak dapat kesimpulannya begitu. Lanjut coba. Berapa lama Bapak butuh untuk menjelaskan itu? Begini, maksudnya begini. Nabi Muhammad ini adalah kekasih Tuhan. Dia bersifat amanah yang dipercaya, dia bersifat benar, terlepas dari dosa dan salah. Apa yang dikatakannya menurut perintah Tuhan. Jadi begini, Allah ini memerintahkan kepada malaikat Jibril perkataan Tuhan melalui malaikat Jibril. Jadi tidak dibuat-buat Nabi Muhammad ini. Tidak dengan hawa nafsunya dia bicara, tidak begitu. Berarti kalau begitu, Bang Edis ini sama menyamakan Bang Edis dengan Nabi. Nabi itu ada wahyu, ada petunjuk, sedangkan kita ini manusia biasa tidak menerima wahyu. Itu Nabi Muhammad, itu Nabi. Tidak sama seperti kita. Kita nggak mempersoalkan itu, Pak. Bukan di situ. Jadi ini waktu yang Muhammad dipersoalkan. Jadi waktu Muhammad mengatakan bahwa penyerbukan itu tidak berguna, itu iya. Benar itu. Perkataan Muhammad itu benar itu. Di mana salahnya? Benar. Oke, setelah diikuti hasilnya apa? Itu kan Allah yang berbuat sekehendaknya. Itu kan Tuhan. Halo. Pak Islam. Bentar. Seram Alifuru Islam atau bukan? Halo. Sebentar, Selam Alifuru Islam atau bukan? Seram Alifuru, buka dulu mic-mu. Seram. Halo, selamat siang menjelang sore, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita lanjutkan dulu ke Islam. Silakan Islam. Gimana? Shalom, selamat Natal. Maksudnya begini Bang Edis, dia Nabi Muhammad ini, dia seorang rasul tidak sama seperti manusia. Dia mempunyai kelebihan, mempunyai mukjizat dan bisa menerima wahyu perkataan Tuhan. Tidak seperti kita ini. Kita ini tidak menerima wahyu dan kita tidak mempunyai petunjuk dari Tuhan. Dia mengetahui langsung berjumpa dengan malaikat Jibril. Begitu Bang Edis. Saya serahkan sama teman-teman semua, tapi dalam kontrol ya. Islam sekarang silakan berdiskusi. Sebentar Bu Adasa, silakan berdiskusi. Kita gilir semua, tapi tolong bahasanya yang santun ya. Bahasanya yang santun ya teman-teman, saya mohon please ya. Silakan, saya mulai dari Pak Hellboy yang udah dari awal. Silakan Pak Hellboy. Wih. Ya, halo. Bu Hadasa. Ya. Selamat Natal, Bos. Natal. Ya. Ibu kok dengerin Pak Islam bicara mesti ke ICU, Bu. Hati-hati, Bu. Kak, saya masih sabar kok sama Pak Islam. Iya. Saya masih sabar. Ya. Supaya gampang ya, Bu ya. Biarkanlah dia ngomong, kita anggapnya iya aja dah supaya lu pergi, kira cepet-cepet pusing kepala gua gitu. Gitu Pak Islam. Pak Islam. Ya. Jadi menurut Bapak, ketika Muhammad menyarankan supaya orang-orang itu enggak mengawinkan sabuk sari dengan putik dari kurma itu adalah kebenaran. Adalah kasihan dong petaninya. Terus kenapa belakangan dia bilang kan kamu yang tahu
Itu kenapa? Kenapa belakangan dia bilang kenapa kamu yang tahu caranya bukan saya, gitulah. Kalau singkatnya praktisnya. Jadi Bu Dasah, saya tanya dulu, apakah dalam kejadian itu apa maknanya itu? Artinya dalam kejadian itu ada mendapatkan suatu artinya ilmu. Artinya ilmu ini didapat istilahnya bahwa kita pesan hidup moral maksud Bapak. Maksud bisa jadi juga gitu, bisa jadi begini. Bisa jadi dia begini. Pak Islam, maaf saya potong sedikit Pak Islam. Ya. Pak Islam. Ya. Maaf ya Pak Islam ya. Jadi gini Pak Islam. Hadis lawala antab alula soluha itu tidak boleh dikatakan kebenaran Pak. Tidak boleh dikatakan kebenaran dan tidak boleh juga dikatakan kebohongan. Jadi begini Bang ya. Ya. Saya luruskan sebentar Bang ya. Jadi kira Abang kalau dibilang Nabi Muhammad itu pembohong, apakah benar itu kira-kira? Itu bukan pembohong, bukan kebenaran, bukan kebohongan itu Pak. Karena di situ katanya lawala Pak. Lawala itu kalau dalam gramatikal itu hanya sebuah tahdid Pak, sebuah doa Pak. Sebuah doa. Kalau misalkan kita begini Pak, kita meminta terhadap orang tua, ya, orang tua atau bapak, saya minta